Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Heru Mujianto. Saya merupakan dosen di Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen yang merupakan salah satu dari pelaksanaan Tridharma, yakni Dharma Pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Audit dan Tata Kelola Teknologi Informasi, yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Sistem Informasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip, metode, dan praktek dalam melakukan audit terhadap tata kelola teknologi informasi dalam suatu organisasi. Fokus utamanya adalah pada evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan keamanan sistem teknologi informasi, serta keselarasan antara strategi teknologi informasi dan tujuan bisnis. Setelah belajar mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu memahami dan menguasai konsep audit tata kelola teknologi informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memperjelas perlunya audit dan kontrol teknologi informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami terkait risiko teknologi informasi, proses bisnis, dan kelangsungan bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dampak tata kelola teknologi informasi terhadap keselarasan bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan merancang tata kelola teknologi informasi berbasis framework IT. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan domain framework IT untuk tata kelola teknologi informasi. Terdapat 8 pokok bahasan yang akan saya sajikan selama 1 semester ini, yakni pengantar dan pengenalan audit tata kelola teknologi informasi, tahapan pelaksanaan audit teknologi informasi, dampak dan kontrol audit teknologi informasi, manajemen risiko teknologi informasi, audit pengendalian tata kelola teknologi informasi, strategi pengembangan tata kelola teknologi informasi, konsep framework audit tata kelola teknologi informasi, dan yang kedelapan, merancang tata kelola teknologi informasi berbasis framework COVID. Adapun jumlah pertemuan dalam 1 semester adalah sebanyak 14 kali, ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Dengan metode pembelajarannya, selain ceramah, kita juga menerapkan konsep presentasi dan diskusi, kuis, project-based learning, dan yang terakhir adalah studi kasus. Sedangkan untuk sistem evaluasi dalam perkuliahan ini, untuk penilaiannya terdapat 4 komponen, yakni yang pertama partisipasi sebesar 30%, tugas sebesar 30%, UTS 20%, dan UAS 20%. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, pertemuan yang kedua dengan pokok bahasan tahapan pelaksanaan audit teknologi informasi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir dan bersedia mengikuti perkuliahan saya untuk mata kuliah Audit Tata Kelola Teknologi Informasi. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa di dalam hati, ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan pertemuan yang kedua, ini nanti saya akan mereview sedikit ya terkait dengan pertemuan yang pertama yang sudah kita laksanakan di minggu yang lalu. Semalam sudah belajar belum ini? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Oke, kemarin kita membahas materi tentang pengantar audit tata kelola teknologi informasi. Ya, mungkin teman-teman di situ juga sudah memahami terkait dengan apa itu pengertian dari audit, ya, konsep dari audit dan juga ruang lingkup dari audit tata kelola teknologi informasi. Ya, nah kira-kira setelah teman-teman belajar di pertemuan yang pertama itu, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan audit.
Oke, mungkin bisa angkat tangan? Ya, monggo. Mas siapa namanya? Willy. Mas Willy ya, monggo. Apa yang dimaksud dengan audit, Mas? Audit adalah proses untuk menilai kinerja dan manfaat teknologi informasi untuk menganalisis sebuah perusahaan, atau Ya, suatu organisasi. Oke, sudah? Oke, ya jadi benar yang dikatakan oleh Mas Willy terkait dengan apa yang dimaksud dengan audit. Jadi audit itu adalah sebuah proses atau sebuah kegiatan yang seringkali dilakukan oleh seorang yang berkompeten, yang memang tujuannya adalah untuk melakukan sebuah evaluasi atau menilai sebuah kinerja dari teknologi informasi yang ada di sebuah organisasi. Ya, dengan adanya audit ini memang kita bisa menentukan apakah sistem ini bermanfaat atau tidak, apakah sistem ini bisa dikerjakan atau digunakan untuk kedepannya atau tidak. Nah, semuanya itu tergantung dari hasil audit teknologi informasi ini. Oke, terima kasih Mas Willy untuk jawabannya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, kira-kira setelah teman-teman tadi sudah tahu bahwa audit itu pengertiannya seperti itu, ya, maka bisa kita katakan bahwa audit ini adalah sebuah proses yang memang sangat penting, ya, yang harus dilakukan oleh sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan ya alasannya apa, kenapa kok kita harus melakukan audit. Ya, oke, mungkin bisa angkat tangan. Ya, siapa mbaknya? Elma. Ya, mungkin bisa disebutkan alasannya. Menjamin keamanan aset digital, mendeteksi dan mencegah risiko, menjamin kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan efisiensi dan kinerja, menjaga reputasi perusahaan. Oke, ya, jadi benar yang dikatakan oleh Mbak Elma tadi bahwa audit ini adalah sebuah hal yang sangat penting ya, yang harus kita lakukan dalam sebuah perusahaan yang memang tujuannya adalah yang pertama, kita bisa menjamin keamanan aset digital. Ya, kemudian yang kedua, kita bisa mendeteksi ya ataupun mencegah resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Jadi kaitannya dengan teknologi informasi. Ya, kemudian yang kedua, kita bisa menjamin kepatuhan terhadap regulasi, yang keempat meningkatkan efisiensi dan kinerja, dan yang kelima menjaga reputasi perusahaan. Nah, ini sudah cukup ya pemanasannya ya. Untuk review materi yang sebelumnya saya kira teman-teman juga sudah memahami ya. Ini nanti kita akan masuk di pembahasan materi yang kedua ya. Tapi sebelum saya masuk ke pertemuan yang kedua, saya ingat saya kemarin ada tugas ya yang harus dikumpulkan ya. Ada ya? Nah, kemarin tugasnya adalah melakukan review ya terhadap sebuah artikel dengan topik audit tata kelola teknologi informasi. Ya, dan kemarin juga tugasnya sifatnya individu. Namun sebelum dikumpulkan, saya minta ada dua mahasiswa ya, perwakilan satu dari laki-laki, satu dari perempuan untuk bisa maju ke depan mempresentasikan hasil dari tugasnya. Ya, bisa ya? Oke, yang laki-laki dulu lah. Ya, oke, monggo. Silakan dari siapa yang bersedia? Oh, ini Masnya. Ya, oke. Monggo Mas, bisa maju ke depan sini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Hanif. Saya di sini akan mempresentasikan dari tugas kemarin yang berjudul Audit Kepatuhan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Kredit di Toko Elektronik. Untuk tujuan penelitiannya menganalisis alur pembelian kredit di toko elektronik, menilai apakah sistem pembelian kredit sudah efisien, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Untuk metode penelitiannya deskriptif kualitatif dengan audit kepatuhan, pengumpulan data, wawancara dan observasi langsung, dan analisis dokumen transaksi dan laporan keuangan. Keempat, analisis data. Kelemahan sistem: 1. Tidak ada bagian khusus untuk penerima barang. 2. Pencatatan transaksi masih manual. Dan ketiga, sistem IT kurang optimal. 5. Hasil penelitian: A. Sistem pembelian kredit masih kurang efisien. B. Tidak ada pengawasan stok yang baik. Perlu perbaikan dalam sistem pencatatan dan pengendalian internet.
Selanjutnya, rekomendasi tambahan bagian penerima barang dan perbaiki sistem IT. Dan kedua, gunakan sistem pencatatan digital agar lebih akurat. Dan kesimpulannya, satu, sistem pembelian kredit belum optimal. Dan kedua, perlu perbaikan di bagian penelitian barang dan IT. Tiga, gunakan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi. Oke, sudah, Mas? Sekian dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mas Noval ya. Ya, Mas Noval. Nah, silakan duduk dulu Mas Noval. Mas Noval ini mengambil artikel dengan judul Audit Kepatuhan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Kredit di Toko Elektronik ya. Jadi sudah sesuai dengan kriteria tugas yang saya berikan pada minggu yang lalu. Sudah ada tujuan penelitian, metode analisis, hasil penelitian, dan kesimpulan ya. Jadi memang salah satu hal yang bisa kita lakukan ya dalam melakukan sebuah evaluasi dari sistem informasi, kita bisa melakukan audit kepatuhan juga ya untuk mengukur apakah sebuah sistem itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Noval. Kita berikan aplaus dulu. Oke, untuk yang berikutnya saya persilahkan perwakilan dari yang perempuan. Ada siapa? Ya, oke, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Esa Sufiana. Dan saya akan membawakan judul penelitian yaitu Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK menggunakan framework COVID 4.1. Jadi tujuan penelitiannya yaitu menilai kondisi SIMPEK di Kemenak Pekanbaru. Yang kedua itu mengukur tingkat maturity dan kesadaran pengelolaan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi peningkatan sistem. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu framework COVID 4.1, fokus pada deliver dan support. Yang kedua adalah survei dan kuesioner kepada 10 responden. Terus yang ketiga, analisis maturity level untuk membandingkan kondisi saat ini dan target yang diharapkan. Selanjutnya yang keempat adalah analisis data. Yang pertama itu ada maturity level saat ini 2.55. Prosedur sudah ada tapi belum optimal. Yang kedua, target maturity level 4.55. Sistem otomatis dan berbasis best practice. Gap besar 2.00 menunjukkan perlu perbaikan dalam pengelolaan SIMPEK. Yang kelima tuh hasil penelitiannya itu SIMPEK masih ada pada tahap standar, belum optimal. 66,66% responden setuju perlunya peningkatan layanan. Yang ketiga, kurangnya pengelolaan layanan dan tanggung jawab yang jelas. Kesimpulannya itu SIMPEK perlu ditingkatkan ke level lebih tinggi lagi. Kemudian untuk manajemen perlu lebih aktif dalam pengelolaan layanannya. Yang ketiga, diperlukan perbaikan sistem juga, pelatihan pegawai dan monitoring berkelanjutan. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kembali Mbak Ulul ya. Ya, tadi mengambil judul untuk artikel penelitiannya adalah evaluasi sistem informasi manajemen kepegawaian. Ya, SIMPEK ya, menggunakan framework COVID 4.1 ya. Ini juga merupakan salah satu kerangka kerja ya, framework COVID ini nanti yang bisa teman-teman gunakan ketika nanti teman-teman akan mengimplementasikan metode audit ini. Oke, ini secara struktur tugas juga sudah sesuai dengan instruksi, sudah sesuai dengan tugas yang saya berikan. Terima kasih sekali lagi Mbak Ulul, kita berikan aplaus kepada Mbak Ulul. Oke, terima kasih atas presentasinya. Dari perwakilan laki-laki dan perempuan tadi sudah mempresentasikan untuk tugas di materi sebelumnya. Oke, minta tolong untuk dikumpulkan tugasnya.
Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi hari ini ya. Inti dari materi hari ini kita akan membahas tentang tahapan pelaksanaan audit teknologi informasi. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar pengantar dan juga konsep terkait dengan audit, nah kita akan belajar di materi yang kedua tahapan pelaksanaan audit teknologi informasi. Nah, di dalam tahapan audit ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Ya, tahapan yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah pemeriksaan lapangan, yang ketiga evaluasi dan analisis, yang keempat pelaporan, dan yang kelima adalah tindak lanjut. Ya, jadi kelima tahapan ini semuanya harus dilaksanakan ketika kita melaksanakan audit. Ya, 5 tahapan ini pun juga harus saling berurutan. Ya, nggak boleh dari perencanaan langsung lari ke bagian pelaporan, kemudian kembali lagi ke bagian pemeriksaan lapangan, nggak boleh. Jadi urut-urutannya harus sesuai. Nah, kita akan ulas satu persatu terkait dengan tahap audit ini. Yang pertama berkaitan dengan perencanaan. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan kira-kira perencanaan di dalam audit itu apa yang dimaksud dengan perencanaan? Ya, ya siapa? Mungkin angkat tangan? Saya, Pak. Ya, silakan. Perencanaan menjadi hal yang sangat penting karena adanya perencanaan kita bisa lebih siap dalam menghadapi suatu resiko yang mungkin akan terjadi. Selain itu, kita bisa menggunakan sumber daya, selain itu perencanaan membantu kita dalam menggunakan sumber daya secara lebih efisien serta memudahkan proses pengawasan dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Perencanaan perlu dilakukan terlebih dahulu karena menjadi langkah awal untuk menentukan arah dan tujuan yang jelas. Tanpa perencanaan, kegiatan bisa menjadi tidak fokus, boros waktu, dan beresiko gagal mencapai tujuan. Oke, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Ferry, Pak. Mas Ferry. Ya, Mas Ferry, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan perencanaan di dalam audit ya. Jadi benar yang dikatakan oleh teman kalian tadi bahwa perencanaan itu ada hal yang sangat penting di dalam pelaksanaan audit, dan perencanaan ini menjadi tahap awal ketika kita akan melakukan sebuah audit ya. Kenapa perlu kita lakukan sebuah perencanaan ya? Karena tanpa adanya perencanaan kita nggak akan tahu nih kita akan melakukan aktivitas apa setelah itu ya. Jadi di dalam perencanaan apa saja yang harus kita susun? Yang pertama, kita harus menentukan ruang lingkup audit. Ya, jadi kita mencoba untuk menyusun apa saja yang nantinya akan kita evaluasi di lapangan, apa saja yang akan kita audit di lapangan. Ruang lingkupnya harus jelas. Jadi nggak boleh lari kemana-mana. Fokusnya itu harus jelas. Ya. Kemudian mengidentifikasi sistem dan area yang diaudit, menyusun tim audit. Ya, jadi siapa saja ya personil yang akan terjun ke lapangan. Ya, untuk melakukan audit itu harus jelas orang-orangnya. Ya, jadi teamworknya itu harus sudah ditentukan sejak awal. Kemudian memahami proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi. Jadi dibutuhkan tim yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan target yang akan kita audit. Ya, misalkan kita ingin mengaudit sistem informasi akuntansi. Ya, maka tim yang bertugas juga harus memiliki kompetensi di bidang keuangan. Ya, jadi harus kompetensinya sama. Ya, selain dia juga harus menguasai terkait dengan teknologi informasinya juga. Kemudian menyusun jadwal audit. Nah, ini juga penting. Jadi kapan kita mulai untuk eksekusi di lapangan, kapan kita akan wawancara, kapan kita diskusi, kapan kita menyusun laporan, dan sampai akhirnya proses audit ini selesai. Itu harus disusun dalam proses penjadwalan. Oke. Nah, berikutnya adalah tahap yang kedua, pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan lapangan ini kalau kita sudah selesai tahap yang pertama, yaitu perencanaan, berarti kan sudah matang. Kita sudah punya planning. Nah, berikutnya kita tinggal terjun ke lapangan. Ya, kita datang ke customer kita atau ke klien kita, tempat di mana kita akan melakukan audit. Ya, kita melakukan pemeriksaan dengan proses pengumpulan data. Ya, pengumpulan data ada berbagai metode. Yang pertama kita bisa melakukan wawancara. Ya, wawancara dengan siapa? Ya, tentu wawancara dengan staf IT-nya atau pengguna dari sistem itu. Ya, bisa manajernya, bisa karyawannya, atau siapapun yang memang berkaitan langsung dengan sistem informasi itu. Kemudian kita juga bisa observasi langsung.
Ya, berarti kita langsung mengetahui dan langsung mengamati bagaimana sistem itu dijalankan. Ya, observasi secara langsung. Kemudian kita analisis dokumen. Ya, dokumen-dokumen yang ada misalkan seperti SOP-nya, ya, kemudian bisa riwayat atau histori dari sistemnya, kemudian bisa juga kebijakan. Semuanya harus kita pelajari dulu. Ya, itu sebagai data yang nantinya akan kita gunakan untuk menghasilkan nilai di dalam auditnya. Kemudian bisa juga dengan penyebaran kuesioner atau survei. Ya, ini sebagai salah satu alternatif untuk proses pengumpulan data. Ya, kuesionernya juga sama, ini kita berikan kepada siapa? Ya, kepada orang yang memang bersinggungan langsung atau menggunakan sistem itu. Ya, jadi kalau penggunanya ada seluruh karyawan, ya maka kuesioner bisa kita berikan kepada seluruh karyawan atau kita pakai metode sampel. Ya, kita cukup mengambil beberapa orang saja sebagai sampelnya. Jadi nggak perlu mengambil semuanya. Ya, tapi harus bisa dipastikan bahwa kuesioner yang kita sebar ini sudah bisa mewakili dari seluruh responden atau seluruh pengguna sistemnya. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian pendekatan berdasarkan bukti. Ya, jadi kita menyusun sebuah laporan itu jangan asal-asalan. Ya, auditor menyusun laporan berdasarkan bukti yang ditemukan ketika dia melakukan pemeriksaan lapangan. Ya, apa yang ditemukan di situ, bukti-bukti yang ada harus dituliskan di dalam laporan. Jadi berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi atau hanya berdasarkan menurut kita. Ya, tapi benar-benar sesuai realita dan sesuai dengan bukti yang ada. Dan yang keenam, yang terakhir harus bersikap independensi. Ya, dia harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak terlibat langsung dalam proses bisnis yang diaudit. Ya, jadi dia ini benar-benar bukan orang internal. Dia ini benar-benar bukan orang pengembang sistemnya. Jadi dia ini benar-benar orang asing bagi perusahaan itu. Ya, ini untuk menjaga netral, untuk menjaga independensinya. Sehingga hasil dari auditnya benar-benar sesuai dengan realita, benar-benar sesuai dengan yang ditemukan di lapangan. Jadi itu teman-teman materi kita untuk pertemuan yang kedua ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang telah saya sampaikan tadi? Saya Pak. Ya, oke, silakan. Namanya siapa? Willy. Mas Willy. Bisa berdiri, Mas Willy? Bisa. Ya, oke. Ya, apa pertanyaannya? Sejauh mana kita harus ngumpulin datanya di lapangan? Dan kapan kita bisa cukup berhenti gitu Pak? Kayak ini tuh datanya udah cukup apa belum? Itu kapan? Tuh. Ya, oke, siap. Terima kasih Mas Willy atas pertanyaannya ya. Jadi tadi di
katakan oleh Mas Willy ya, untuk pertanyaannya adalah seberapa lama kita melakukan proses pengumpulan data ini dan kapan kita bisa mengatakan bahwa data itu sudah cukuplah, ini sudah selesai. Nah, jadi data itu tergantung dari ketika kita di lapangan ya, ruang lingkup proses auditnya itu sejauh apa. Ya, maka tadi ada tahap perencanaan. Ya, maka tahap perencanaan itu kita menentukan ruang lingkup auditnya ini sejauh apa. Ya, misalkan ini yang cukup kita audit adalah sistem informasi akuntansinya. Nah, maka kita cukup sampai di situ aja. Dan data-data yang kita kumpulkan ya hanya sebatas kaitannya dengan akuntansi. Ya, kita jangan melebar kemana-mana, itu nanti ya offset, ya nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan perencanaan yang sudah kita susun. Dan kapan kita bisa mengatakan, oh ini datanya sudah cukup. Nah, itu yang bisa memastikan adalah seorang auditornya sendiri. Ya, maka sebelum proses peninjauan ke lapangan, pasti auditor punya indikator-indikator, punya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus dijawab oleh kliennya, apa saja yang harus dijawab oleh para customernya. Sehingga kalau semua pertanyaan dan indikator itu sudah terjawab, maka bisa dikatakan proses untuk pengumpulan datanya itu sudah selesai. Oke, bisa dipahami Mas Willy? Bisa. Ya, oke, terima kasih Mas Willy atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya ya pada pertemuan yang kedua untuk mata kuliah audit dan tata kelola teknologi informasi. Ya, namun ini sebelum saya akhiri, ini ada oleh-oleh nih ya yang harus dibawa ya. Insya Allah oleh-olehnya ini juga enak lah ya. Buah tangannya berupa tugas ya. Nah, kalau tadi sudah tugas yang pertama terkait dengan review artikel, nah ini tugas yang kedua. Tuliskan sebuah judul sistem yang ingin Anda buat. Jadi seolah-olah teman-teman ini sebagai seorang developer, sebagai seorang pengembang sistem informasi. Nah, kira-kira mau membuat sistem apa ini ya? Definisikan gambaran umum atau tujuan, kemudian jelaskan apa saja fitur-fiturnya, dan siapa saja aktor yang menggunakan sistem itu. Ya, setiap mahasiswa nggak boleh sama judulnya. Ya, jadi nanti bisa dituliskan di grup WA. Misalkan Mas Willy pakai judul ini, maka judul itu nggak boleh diklaim oleh yang lain. Jadi cepat-cepatan nulis di grup WA. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk soft file saja, ya nggak perlu di print out kayak yang tugas yang pertama. Soft file saja nanti dikirimkan ke email saya. Ya, dengan format PDF, batas paling lambat pengumpulannya adalah 15 Mei 2025 atau 1 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan kita di pertemuan yang ketiga. Oke, bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadiran dan partisipasinya untuk pertemuan yang kedua ini. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita bacakan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.